Selamat datang di Anime My Gift level 999 Unlimited Gacha, episode 1. Di mana bocah ras manusia yang pengen merantau buat cari duit yang banyak malah dihianatin dan mau dikirim ke isekai gara-gara skill unlimited gacanya yang kelihatan ampas. Bocah ini namanya Like. Dia ini mau merantau biar bisa jadi kaya. Di dunia ini ada 9 macam ras. Ada Dragon Knight, Elf, Oni, Dwarf, Iblis, Dark Elf, Centaur, dan binatang. Terus yang paling cupu, ya manusia. Pas sudah sampai kota, dia pergi ke guild petualang. Rencananya sih pengen daftar. Soalnya dia punya skill unlimited gacha. Tapi waktu dia pamerin, gini dulu, baru begini. Kok malah bengkok? Pasti coba lagi, yang keluar malah lebih parah. Gak guna ya skillnya. Rank F dulu ya. Selesai daftar, dia nanya loker. Yang padahal lokernya ada di papan pengumuman. Gua buta huruf jir, dikasih tahu deh. Kalau ada loker jadi buruh harian. Gajinya kecil gak apa-apa. Gak apa-apa, gas. Habis kerja seharian, Like akhirnya dapat gaji pertamanya. Tapi di jalan, dia malah dipalak sama ras binatang. Terus datang Mbak Elf ini, yang langsung peluk dia. Gak cuman Elf sih, tapi dari ras lain juga ada. Mereka ini party dari persatuan ras. Mbak Elf ini namanya Sasa. Ras binatang ini namanya Garo. Ada juga Diablo dari ras iblis, Oboro dari ras Oni, Dragonet ini namanya Drago, Sione dari ras Dark Elf, Nano dari ras Dwarf, dan terakhir Santor dari ras Centaur. Karena nama partinya persatuan ras, Like diajak. Soalnya belum ada ras manusia. Mereka sih ngajak Like ngakunya biar nggak ada diskriminasi antar ras lagi. Gak pikir panjang, si beban langsung ikut. Habis itu, mereka masuk ke dalam dungeon abis. Di sini sih, Like jadi beban party. Beban banget sih. Jahat banget. Terus mereka lanjut masuk lebih dalam. Nah di sini, Like yang pengen buatin mereka teh langsung di-kick dari party. Kok mendadak sih? Lu beban, muka lu cabul, lu bau. Like ngiranya mereka bercanda. Terus dia dikasih tahu kalau mereka semua cuma acting jadi baik. Soalnya gara-gara skillnya atasannya ngira dia ini titisan master gitu. Yang padahal skillnya ini cuma ampas. Langsung deh, garuk-garuk pipi Like. Kok berdarah? Party ini mau ngirim Like ke isekai. Like sih masih coba buat kabur. Ampun om. Terus dia nggak sengaja micu jebakan teleportasi. Dan ini bikin dia bisa lolos. Tapi di sini bukannya selamat, dia malah masuk ke bagian terdalam dungeon. Monsternya level 1000 dong. Like tetap nggak mau nyerah. Soalnya dia mau balas dendam ke party yang udah hianatin dia. Terus dia pakai skill unlimited gacanya. Harapannya sih dia bisa hoki gacanya. Dan bener aja. Wow. Dia berhasil summon cewek Might yang bisa ngalahin Elhon sekali serang. Might ini namanya Mei. Pantesan aja sekali serang, levelnya aja 999. Mei ini kartu super duper super super ultra rare yang digacha sama Like. Like juga disembuhin tuh sama Mei. Soalnya Mei janji bakalan setia sama Like. Terus Mei mau lihat skill uniknya Like. Bener aja, ternyata skill Like ini bukan skill ampas. Soalnya, gacanya ini tergantung dari energi sihir yang ada di udara. Karena energi sihir di permukaan itu sedikit, makanya selama ini gacanya Like ampas semua. Tapi di sini, di dasar dungeon, energi sihirnya banyak banget. Jadinya skill gacanya jadi hoki parah. Terus Like yang bersyukur sama skillnya jadi curhat ke Mei. Soalnya dia ini habis dibohongin, terus dibuang. Tapi waktu Mei mau balas dendam Like, dia mau balas dendam dengan tangannya sendiri. Jadinya Mei bakalan bantuin dia buat jadi lebih kuat. Terus dia pakai lagi skill unlimited gacanya di dasar dungeon. 3 tahun setelahnya, Like gak cuman berduaan sama Mei. Malahan dia bikin kerajaan yang isinya kebanyakan cewek semua. Mas Like ganteng banget sih. Nodai aku mas. Aku famous ya ternyata. Kan lu yang summon mereka. Selain Mei, ada Aoyuki si manusia kucing. Ada juga Ellie si penyihir. Terus ada Nazuna. Kalau tarung sih jago. Cuman agak goblok aja. Tenang, gak semua yang summon Like cewek kok. Ada juga Jack yang jadi teman latihannya Like. Di tempat lain, Nazuna yang ketemu sama Primate diminta buat nyampein pesan ke Mei. Pas udah sampai di kamar Like, dia ketemu sama Mei. Kok kamu di sini? Kan tugasku bersihin kamarnya Mas Like. Nazuna sih ngerasa aneh. Soalnya di sini kelihatannya Mei habis guling-guling di kasurnya Like. Jelas aja, Mei nggak mau ngaku. Terus dia bilang aja, kalau itu teknik bersih-bersih rahasia. Karena Nazuna ini gak ada akalnya, dia sih percaya aja. Untung dia goblok.
Habis itu, dia bacain pesan dari Primate. Isi pesannya, mereka ini protes. Soalnya Mei nggak mau bagi-bagi buat bersihin kamar like. Padahal para Primate juga mau. Dan ini malah bikin Mei kesel. Terus belum Luna pergi, nih uang buat jajan. Akhirnya dipanggillah para Primate. Mau kalian apa? Mati kita. Di sini, tuntutan mereka ditolak. Gak cuman itu, mereka juga dihukum buat bersihin aula secara manual. Jelas protes lah mereka berempat. Gak usah banyak protes. Di tempat lain, Nazuna yang habis dapat uang langsung jajan. Terus dia ketemu sama Oyuki yang baru balik dari nyelidikin hutan. Gimana jalan-jalannya? Ada monster kuat gak? Hutannya belum jadi sawit kan? Bacot banget. Nih, lihat aja patah sendiri. Habis itu, Nazuna pergi lagi buat patroli. Gak lama, dia ketemu sama Ellie. Ellie yang baru balik dari luar dungeon buat inspeksi, langsung nyombongin dirinya. Apalagi, baru-baru ini dia sempat ngeteh bareng sama Like buat laporan. Aku juga mau. Sabar ya. Terus Nazuna pergi patroli lagi. Kali ini dia ke ruang tahta. Di sini dia malah matain sayap peri. Jelas aja dia panik. Terus dia tempelin lagi sayapnya. Terus kabur gitu aja. Di tempat lain, para primate malah gosipin Mei. Gimana kalau kita racunin? Gak mempan sih. Ternyata, para primate ini maksa buat bisa bersihin kamar like, cuman gara-gara mereka pengen lakuin hal aneh, kayak cium spraynya, atau jilatin sendok makannya. Freak banget sih. Tapi, ini malah didengar sama Mei, dan bikin hukuman bersih-bersihnya ditambah. Terus, mereka bersihin ruang tahta sambil ngedumel. Habis itu, salah satu dari mereka jatuhin sayap peri yang dipatahin Nazuna sebelumnya. Mati aku. Besoknya, Like ketemu sama Ellie, Oyuki, dan Nazuna. Di sini, Like pengen ngomongin sesuatu ke mereka. Tapi malah diganggu sama Hellhound. Ganggu aja nih anjing. Udah bosan hidup ya? Dasar anjing nakal. Jelas aja, ini bikin Hellhound kicep. Di sini, Like ngecek mereka buat siap-siap. Soalnya rencana balas dendamnya bakal dimulai. Di kota luar dungeon, ada Garo yang jadi mangsa pertamanya. Di kota ini, Garo kelihatan terkenal gitu. Cari kutuku bang, mukamu anjing banget bang. Tapi tetap sih, waktu lihat manusia, langsung aja dia bully. Pas di bar, Garo lagi pesta sama anjing-anjing. Gara-gara misi 3 tahun lalu sama persatuan ras, buat bunuh Like yang disangka sebagai master, Garo jadi terkenal, terus dapat banyak uang. Padahal mayat Like aja nggak ketemu. Garo sih sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang master itu. Terus datang Mei. Di sini dia pura-pura buat cari like. Actingnya bagus ya. Di sini, Mei yakinin Garo dan bilang kalau Like ini keturunan bangsawan. Terus Mei minta dianterin ke tempat terakhir Like hilang. Ya, Garo sih nggak percaya gitu aja. Tapi waktu dikasih 3 batang emas, yuk berangkat sekarang. Garo sih yakin, biarpun dia dijebak, Mei ini cuma manusia. Jadi ngerasa aman lah ya. Makasih ya bang anjing. Pas di dalam dungeon abis, Garo pengen macem-macemin Mei pas sudah sampai. Aku birahi. Pas sudah sampai, Mei malah jelasin semua yang mereka lakuin ke Like dulu. Jelas kaget dong anjing ini. Siapa sih ini cewek? Cuman Mei kesayangannya Mas Like. Baru ngeluarin auranya aja, Garo sampai gemeter gitu. Gak lama, Like datang. Halo anjing. Ya, awalnya sih Garo kaget. Soalnya Like masih hidup di dalam dungeon abis ini. Tapi waktu Like bilang kalau dia pengen balas dendam, jelas aja Garo ngeremehin dia. Soalnya mana bisa manusia yang cukup bisa ngalahin dia. Tapi waktu dia nyerang Like, langsung ada kepala melayang. Di sini, Garo masih aja buat coba ngelawan. Soalnya dia cuman ngelawan ras rendahan. Sampai-sampai dia nunjukin levelnya. Cuman segitu aja. Dasar manusia. Bak, buk, bak, buk. Udah kena pukul, Garo gak nyerah gitu aja. Dia langsung summon Fenrir. Levelnya sih 500 ya. Sini serang kalau berani. Jelas aja, Garo langsung nyerang dengan laser. Geli doang sih. Anjing lah. Lu yang anjing. Terus di sini, Like summon Fenrir dari kartu ultra rare. Ini baru asli bos. Fenrir gadungan langsung dikalahin. Cuman dengan tiupan manja. Terus dikasih tahu deh, level Like sebenarnya. Garo masih aja nggak percaya, apalagi Like kelihatannya nggak berubah sama sekali. Ternyata Like pakai gelang keabadian, biar mereka semua nggak lupa sama muka Like. Kena mental kau dek. Langsung deh, Garo mohon-mohon biar diampunin. Terus Like nanya tentang Master. Garo sih nggak tahu apa-apa. Tapi anjing-anjing lainnya sosok tahu tentang Master. Jadinya kebelah deh mereka. Makanya jangan sok tahu. Terkencing kau dek.
Terus Like nanya lagi, bisa nggak Like menang lawan negara-negara di luar dungeon? Garo nggak bisa bohong, soalnya Mei bisa deteksi itu. Menurut Garo, biarpun mereka kuat, sulit buat menang. Tapi waktu Garo dibawa pindah ke ruang tahta, yang disamen Like ternyata nggak cuma manusia. Terus Like nyuruh semuanya buat mamerin levelnya. Yang jelas aja, semuanya punya level tinggi dong. Mending Suren deh bang. Di sini, dengan skillnya, Like bakal jadi baik atau jahat, tergantung dari reaksi dunia sama dia. Like balik ke desanya yang udah hancur bareng sama Gold dan Emumu. Dia di sini buat berdoa. Soalnya sebelumnya, pas pertama kalinya dia keluar dari dungeon abis, dia ngeliat desanya hancur. Tapi, Like ngerasa keluarganya masih hidup. Soalnya, mayatnya belum ditemuin. Biarpun kekuatan mereka udah cukup, tapi Like mau cari info lebih banyak tentang Master. Selama dia cari info, dia ganti namanya jadi Dark. Terus rencananya mereka mau jadi petualang dan secepatnya ningkatin ranknya. Di jalan, mereka ketemu sama ras manusia yang lagi dipalak sama ras dwarf. Oi Kinclong, sini loh. Langsung kalah dong. Terus mereka diantarin ke kota Dagas. Di kota ini, dungeonnya sip banget. Jadinya, mereka bisa cepat naikin tank mereka. Pas sudah sampai di guild petualang, Nemumu ngamuk. Soalnya mereka dikasih rank F. Jelas saja mereka dikasih rank F. Kan mereka ini petualang baru. Udah selesai daftar, mereka ke penginapan manusia yang sebelumnya dia selamatin. Di sini, Like minta buat dikasih kamar di lantai paling atas. Udah sampai di kamar, dia pakai skill silent, deteksi, dan pengganggu sihir. Ya, biar penyamarannya nggak ketahuan, Nemumu di sini bingung. Kenapa Like turun tangan langsung? Padahal dia bisa aja nyuruh bawahannya. Gak usah sok atur deh. Maafkan aku mas. Untung aja ada Gold yang bisa cairin suasana. Like jadi marah, soalnya dia pengen balas dendam tanpa ngandelin orang lain. Sebagai permintaan maaf, Nemumu pengen lakuin sumpah setia sekali lagi. Cium nih kaki. Ciuman di kaki ini tuh sebagai simbol pelahlukan. Wanginya. Besoknya, mereka mau masuk ke dalam dungeon. Tapi pas antri, ada orang yang nyerobot. Jelas aja, Dark langsung negur mereka. Kayaknya dia F deh. Aslinya sih dia kesel karena ditegur sama bocah. Tapi malah di stop sama temannya. Awas aja lo ya. Gara-gara ini, mereka jadi sorotan. Akhirnya mereka masuk ke dalam dungeon. Ini sih pertama kalinya. Mereka masuk ke dungeon lain selain Abyss. Di dungeon, makin dalam, makin kuat juga energi sihirnya. Dan di dalamnya ini beda banget sama di dunia luar. Kalau orang lain, jelajahin dungeonnya jalan kaki. Mereka sih terbang. Orang yang nyerobot tarian tadi itu namanya Kito. Dia sih ngakuin jenius dan punya darah master. Apalagi dia ini anggota termuda pasukan terkuat Keratuan Elf. Dia bantai orc buat lampiasin kekesalannya waktu ditegur sama Dark. Terus Dark Elf ini namanya Yanak. Mereka masuk dungeon ini buat lanjutin penelitian Yanak. Buat bantu Kito naik level. Soalnya level Kito mentok di 1500. Di tempat lain, Dark udah selesai di dungeon level 3. Rencananya, habis selesai ngumpulin kristal magic troll, mereka mau balik keluar dungeon. Pas balik, mereka ngeliat party yang mereka temuin sebelumnya. Di sini, mereka lagi lawan goblin. Loh, si Kinclong? Pas Dark lagi ngasih kuliah singkat pertarungan, mereka ngerasain ada musuh yang datang. Yang keluar sih rombongan Great Bushwolf, tapi musuh mereka bukan ini. Buktinya, serigala ini cuma numpang lewat. Nah, ini baru musuhnya. Kemunculan kuat Skype Mantis ini jelas saja bikin panik. Di sini, party Mia ngajak buat kabur, tapi Dark tetap tenang. Mereka bakalan ngelawan belalang ini. Yang begini sih gampang. Gold nyerang duluan, disusul sama Dark yang ngeluarin Fire Arrow. Serangannya masih bisa ditangkis sama monster ini. Kuat banget ya mereka. Nah, di sini, waktu lawan monster, Gold ngasih pelajaran singkat buat pakai pedang dan perisai. Udah gitu, dia bisa sampai mutusin tangan mantis. Kinclong bukan kinclong biasa. Dark nyusul pakai Fire Arrow lagi. Bedanya sekarang Fire Arrow-nya bisa diarahin. Waktu ngerasa udah mau kalah, mantis malah kabur. Terus Dark ngeluarin Firewall yang bikin mantis gak bisa kemana-mana. Tapi namanya belalang, dia langsung coba buat terbang. Kali ini giliran Nemumu. Sekali tebas, langsung musnah belalangnya. Gila, jago banget gue. Jadi nggak bisa dijual deh mayatnya. Untung aja kristal sihirnya masih utuh. Kalau nggak, bakal dipecat nih Mumu. Kalian es rank ya? Cuma rank F kok, gak masuk akal cu. Habis itu, mereka semua kemah bareng. Di sini mereka bahas tentang sihir. Sihir terbagi jadi 3 macam. Ada sihir tempur kayak Fire Arrow. Sihir taktis kayak Firewall. Terus sihir strategis, kayak Meteor gitu.
Tapi sihir ini perlu banyak energi sihir, dan mustahil dilakuin sama manusia. Waktu Like ngeliat Mia sama kakaknya, dia jadi keinget sama adiknya. Waktu ditanya alasan Dark jadi petualang, mereka sih jawabnya buat cari ramuan, ngilangin bekas luka Dark. Di tempat lain, Kito sama Yanak udah dapat sampel dari daging orc. Habis itu, mereka mau cari manusia buat dijadiin kelinci percobaan. Terus waktu di Guild Petualang, berita tentang mereka yang udah ngalahin Coach Cat Mantis kesebar. Pas mau balik ke dungeon, mereka didatangin sama dua manusia. Mau apa loh? Padahal di sini mereka cuma mau ngasih dukungan semangat. Soalnya Dark udah buktiin kalau ras manusia nggak kalah hebat. Beda dengan ras lain yang nggak percaya dan anggap itu berita bohong. Di dalam dungeon, mereka ketemu lagi sama party Mia. Di sini, Mia ngasih salep buat ngilangin bekas luka. Sebagai tanda terima kasih, Like balas kasih dia gelang. Gelang itu item SSR yang bisa ngasih keajaiban dari harapan yang kuat. Terus di dungeon level 5, Dark nyuruh Gold sama Nemumu buat ngalahin Yeti. Sedangkan dia balik ke dungeon Abyss. Selamat datang Mas Like. Di sini, Like ngecek kemajuan rencana balas dendamnya. Terus nyuruh mereka buat lanjutin tugas masing-masing. Kecuali Nazuna. Karena dia ini agak goblok, jadinya disuruh jagain rumah aja. Serahkan sama adek. Balik ke dalam dungeon, party manusia yang ngasih dukungan ke Like dibantai sama Kito. Ngeliat temannya yang menenggoy, dia langsung kabur, pakai bom asap. Ya biarpun itu sia-sia. Soalnya dia bisa ditangkap sama Yanak. Manusia ini bakal mereka jadi kelinci percobaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kan gak bayar.